Halo teman-teman, dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana Pancasila berkembang dari masa ke masa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Elis Tiawati dari Universitas Terbuka Yogyakarta. Kita akan membahas sedikit tentang perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, yaitu pada awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga reformasi. Yang pertama, awal kemerdekaan. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Fokusnya adalah menyatukan bangsa yang baru merdeka dan beragam suku, agama, serta budaya. Yang kedua, masa Republik Indonesia Serikat. Indonesia sempat berbentuk negara federal, namun Pancasila tetap dijadikan dasar konstitusi RIS. Setelah itu Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan Pancasila sebagai ideologi. Yang ketiga, masa demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno menekankan Pancasila sebagai ideologi politik yang disebut Nasakon. Namun, interpretasi tunggal terhadap Pancasila sering menimbulkan ketegangan politik. Yang keempat, masa Orde Baru. Pemerintah Orde Baru menggunakan Pancasila sebagai alat pemersatu, tetapi seringkali menekankan secara formalistik dan indoktrinatif. Yang kelima, masa reformasi. Reformasi lahir karena tuntutan untuk melawan penyalahgunaan kekuasaan dan menegakkan keadilan sosial. Pancasila kembali ditekankan bukan sebagai alat politik, tetapi sebagai nilai moral dan pedoman hidup bangsa. Saya akan fokus pada peristiwa reformasi pada tahun 1998. Salah satu momen penting dalam sejarah bangsa Indonesia yang menunjukkan bagaimana nilai-nilai Pancasila diuji dan dihidupkan kembali. Pada reformasi ini terjadi karena krisis ekonomi, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela. Rakyat, terutama mahasiswa, menuntut perubahan sistem pemerintahan agar lebih demokratis, jujur, dan adil. Peristiwa ini menjadi titik balik ketika rakyat menegakkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menolak kekerasan dan pelanggaran HAM. Yang kedua, sila keempat, yaitu kerakyatan, untuk menuntut sistem yang menghargai suatu rakyat. Yang kelima, keadilan sosial, yang menolak ketimpangan ekonomi dan korupsi. Saya belajar dari refleksi pribadi saya ini bahwa Pancasila bukan hanya ideologi, tetapi juga kompas moral bagi bangsa Indonesia. Generasi muda hari ini harus melanjutkan semangat reformasi dengan menjunjung kejujuran dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari, menghargai perbedaan dan memperkuat persatuan, berikut aktif dalam berpartisipasi dalam menjaga demokratis dan memberantas korupsi. Nilai-nilai Pancasila tetap relevan karena dunia terus berubah, tetapi dasar moral bangsa tidak boleh goyah. Pancasila adalah pegangan agar kita tidak kehilangan arah dalam membangun Indonesia yang lebih adil, damai, dan beradab. Terima kasih sudah menonton. Mari kita terus hidupkan nilai-nilai Pancasila, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam tindakan nyata setiap harinya.